Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini di dalam doa, dan kita mau mendengar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami rendahkan hati, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh menghirup udara yang segar, dan kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Jamah kami dan kekuatan roh-Mu sehingga firman itu mengambil tempat, mengambil bagian setiap hati sanubari kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dan kita temukan di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 1-7. Yohanes 15 ayat 1-7 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan kepada murid-murid, berbicara tentang satu persekutuan. Yesus menginginkan satu persekutuan yang indah bersama dengan murid. Yesus menginginkan satu persekutuan yang indah bersama dengan orang-orang percaya. Satu persekutuan itu diumpamakan seperti pokok anggur. Dalam ayat yang pertama Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dalam ayat-ayat berikut, Yesus berkata, kamu adalah rantingnya. Murid-murid ada rantingnya. Ranting tidak dapat terpisah dari pokok. Ada ranting, ada pokok. Ada pokok, ada ranting. Dan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus menggambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur,
Murid-murid adalah ranting-rantingnya, atau kehidupan orang percaya adalah ranting-rantingnya, atau kehidupan kita adalah ranting-rantingnya. Kita digambarkan ranting. Ini berbicara tentang satu persekutuan yang Yesus dambakan, yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Allah mau kita ada persekutuan dengan Tuhan. Allah mau kita sebagai orang percaya, kita bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Allah tahu bahwa kita butuh Tuhan. Allah tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak artinya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa produktif. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang indah tanpa Tuhan. Tuhan menginginkan. Yesus menginginkan kita melekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti pokok dan ranting. Betapa indahnya Yesus mengharapkan satu persekutuan yang indah. Dan lewat satu persekutuan yang indah, Yesus melihat kita ada buah-buahnya. Kita menjadi umat yang produktif. Kita menjadi umat yang berbuah. Kita menjadi umat yang bersemangat. Kita menjadi umat yang mengeluarkan buah-buah. Buah-buah yang baik, buah-buah yang indah. Dan kita bisa melihat buah-buah yang indah. Kita bisa mengeluarkan buah-buah yang indah. Dan kita bisa berbuat hal-hal yang indah. Hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jika kita ada persekutuan dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Yesus berkata dalam ayat yang keempat. Satu kerinduan daripada Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ini ungkapan isi hati Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Bangun satu persekutuan dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, kamu tidak bisa berbuah, kamu tidak bisa menghasilkan jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab kalau kita tinggal dalam Yesus, kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal di dalam Allah, kita hidup di dalam Allah, maka Allah pun di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah dan tempat kediaman Roh Allah diam di dalam kamu. Allah mau tinggal di dalam kita. Tapi Allah akan tinggal dalam kehidupan kita. Allah ada bersekutu dengan kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang indah. Kita menjadi umat yang produktif, kita menjadi umat yang berbuah. Satu hal yang Allah mau, yang Yesus kehendaki, kita tinggal dalam Dia. Kita bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan di akhir ini, kita tidak bisa melihat hal-hal yang indah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa. Tanpa kita ada dalam Tuhan. Tanpa ranting itu melekat pada pokok. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan. Tanpa kita ada di dalam Tuhan. Kita bisa melihat hal yang indah. Kita menikmati kekuatan. Kita menikmati berkat. Kita menikmati kuasanya. Jika kita tinggal dalam Dia dan kita bisa berbuah. Ini kerinduan Allah. Kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, kita datang pada ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku, ditambahkan lagi, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita hidup dalam janji-janji Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Pagi hari ini kita responi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda berada saat ini, ketika Anda sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kerinduan Tuhan, mari kita ada persekutuan dengan Tuhan. Kita dapat melihat hal-hal yang indah. Kita menjadi umat yang produktif. Kita menjadi umat yang berbuah. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, mari akhir ini, situasi sekarang kita perlu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh kekuatannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Kita bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bersua dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah sukacita kita. Tuhan adalah damai sejahtera kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di kehidupan semakin susah ini, kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, kita ada membangun terus hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan Yesus katakan, caranya seperti apa? Kita ada persekutuan dengan Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa berbuah, kita bisa mengalami hal-hal yang indah, kita bisa mengeluarkan buah. Kita menjadi umat yang bersemangat, umat yang bersukacita. Kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan adalah kesukaan kita, Tuhan adalah kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita ada persekutuan dengan Tuhan semakin intim, semakin dekat, sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita responi firman Tuhan. Kita lakukan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kita merenung, Tuhan saya mau melakukan firman Tuhan. Saya menjadi pelaku firman Tuhan, saya mentaati apa kata Tuhan. Kita bisa mengetahui Tuhan itu. Kita bisa mengalami Allah di dalam kehidupan kita jika kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan. Kita bisa mengerti siapa Allah itu. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengalami hal-hal yang indah. Mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita kerjakan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita bisa mengeluarkan buah-buah yang indah dalam kehidupan kita. Hanya kita dalam Tuhan, kita bisa mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah yang indah. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati setiap umatmu, jemaatmu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Engkau adalah sukacita bagi jemaatmu. Engkau adalah kekuatan bagi jemaatmu. Engkau yang dapat mengerjakan hal-hal yang indah bagi jemaatmu. Roh Kudus menjamah mereka saat pagi hari ini, saat mereka mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau yang kami andalkan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.